Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel Muhammad Hanafi, tempat kita belajar bersama dan berbagi pengalaman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, kita akan mengkaji Tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua imam besar, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, hidup tahun 791 sampai 864 Hijriah, dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, hidup tahun 849 sampai 913 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau berdua di surga yang tertinggi, wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Sahabat sekalian, kali ini kita akan mengkaji surah Ali Imran, surat yang ketiga, Tartibul Mushaf, urutan di Al-Quran. Kita akan mengkaji ayat 14 sampai ayat 17. Kita akan belajar kaidah, rumus, trik yang Quran sampaikan, yang Allah wahyukan, bagaimana agar kita bisa sukses menjalani hidup ini. Rumus-rumus kehidupan agar kita bisa selamat dunia hingga nanti di akhirat. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ini artinya dari yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, dan juga berbahasa Jawa. Baik teman-teman, kita akan kaji Tafsirul Jalalain. Silahkan yang bawa kitab tafsirnya bisa dibuka kitabnya atau bisa lihat di layar. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Zuyyina, dijadikan indah, dibikin indah, dijadikan menarik, beautified, terlihat bagus, terlihat indah. Linnasi, untuk manusia, bagi orang, berarti bagi kita. Apa yang dijadikan indah? Hubbus syahawati. Hub itu senang, demen. Asyahawat, hal-hal yang diinginkan. Syahwat bentuk jamaknya syahwat. Hubbus syahawati, menyukai hal-hal yang diingini. Apa bentuknya nanti? Nah, asyahwat adalah sesuatu yang tashtahihi, menginginkannya, an-nafsu, nafsu, sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Wa tad'u, dan nafsu mengajak, ilaihi, kepada kepada sesuatu. Zayyanahallahu, zayyana, menjadikan indah. Kalau zayyana, membikin indah. Kalau zuzzina, majhul ya, dijadikan indah. Zayyanaha, Allah menjadikan indah. Zayyanaha, Allah menjadikannya. Zayyana, menjadikannya, ya. Ini tadi ya, syahwat menjadi indah. Yang diinginkan menjadi indah. Siapa yang menjadikan? Allah. Allah menjadikannya indah, menjadikannya menarik. Ibtilaan, dalam rangka ibtila, sebagai ujian, cobaan untuk menguji manusia.
Atau asyaitanu, atau syaitan yang membisik-bisikannya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bentuk sesuatu yang sangat diingini, sangat disukai, dijadikan indah itu? Allah menyampaikan keterangannya, minan nisa'i, dari wanita-wanita. Pertama adalah wanita-wanita atau pasangan-pasangan. Ya berarti laki-laki suka dengan wanita, wanita suka dengan laki-laki. Itu sudah namanya gawan bayi atau taken for granted. Software cetak biru blueprint kita itu bahwa laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Wal banina, dan anak-anak. Nah, berarti kita juga suka terhadap anak-anak, anugerah Allah yang luar biasa namanya anak-anak. Wal qanatiri, harta. Al amwal al katsirah, harta-harta yang banyak. Al amwal bentuk jamak dari mal, al katsirah berarti banyak. Orang itu suka harta. Al muqantarah wal qanatiril muqantarati, harta yang banyak. Al muqantarah bermakna al mujma', yang dikumpulkan. Harta banyak, atau kita itu kan suka mengumpulkan harta, berbagai macam kekayaan, kita itu senang. Tadi pertama ada wanita, yang kedua ada anak-anak, yang kemudian harta. Al mujma' atau mujamma', mujamma' yang dikumpulkan. Monggo ya, al mujma'. Bentuk harta yang dikumpulkan minaz zahabi, yaitu adalah zahab. Zahab itu emas, gold. Wal fiddah, perak, silver. Jadi senang orang itu mengumpulkan harta kekayaan yang asetnya berbentuk emas atau perak. Ada lagi nanti kesenangan wal khailil musawwamati. Khailun, khail kuda. Wal khayli al musawwamati, kuda al musawwamah, ya, pilihan terbaik, al hisan, yang bagus. Berarti ada wanita, anak-anak, harta, kemudian ada kendaraan. Kalau zaman dulu kendaraan paling bagus kan kuda. Kalau sekarang itu kendaraan sangat bervariasi, dari mulai motor, mobil sampai pesawat, berbagai macam. Itu yang bagus-bagus. Wal an'am. An'am adalah binatang ternak, rojo koyo. Al-ibili, bentuknya contoh dari al-an'am adalah al-ibil, onta. Wal baqari, baqarun adalah sapi. Wal ghanam, kambing. Wal ghanami, kambing. Al-ibili wal baqari wal ghanami. Bentuk binatang ternak ada namanya unta, ada namanya sapi, ada namanya kambing. Wal harsi, sawah ladang, az-zar'iyah, sawah ladang. Ini bentuk-bentuk yang secara fitrah, secara naluriah kita tuh suka. Allah sudah mencetak dalam diri kita, menyetel, di setelannya kita itu suka hal-hal ini. Dari mulai wanita, anak-anak, harta berbentuk emas, berbentuk perak, kuda atau kendaraan, ya, kemudian sawah ladang, ini aset-aset. Manusia tentu sangat suka, ya. Allah menyampaikan zalika, hal itu yang demikian itu, al-mazkuru, yang tersebut, zakara yazkuru, mazkur, yang disebut, hal-hal tadi yang kita sampaikan, ya. Ada tadi Allah sampaikan ada 6 tadi, ya. Adalah mata'ul hayatid dunya. Mata, kesenangan, al-hayah, hidup, ad-dunya, di dunia. Tadi adalah hal-hal yang merupakan kesenangan hidup di dunia. Ya tamat tahu, bersenang-senang bihi dengannya, fiha, di dalam dunia. Kalau yutamat tahu dibikin senang, kalau ya tamat tahu berarti bersenang-senang. Manusia bersenang-senang, senang bihi dengan mataul hayati dunia. Fiha, di dalam dunia, dengan mata tadi. Summa, kemudian yafna, sirna, hilang. Nah, tadi ya hal-hal yang tadi kita senangi ternyata tidak abadi, tidak baqa, tidak iya baqa, tapi yafna. Maka ada yang fana, ada yang baqa.
Wallahu dan Allah, indahu di sisi Allah, di sisinya itu husnul ma'abi. Husnul ma'abi sebagus-bagus al-ma'ab tempat kembali. Al-ma'ab bermakna al-marji', ya, al-marji'i tempat kembali. Raja'a nanti ada isim makan, kata benda, kata untuk menunjukkan tempat, ya marji', tempat kembali. Wa huwa dan marji' tempat kembali atau al-ma'ab adalah al-jannatus surga. Wah, tempat kembali yang terbaik ternyata adalah apa? Surga. Fayambaghi maka seyogianya, sebaiknya, atau kalau lebih dalam ya seharusnya. Seyogianya ar-raghbatu fihi, senang di dalamnya. Senang untuk menggapai ini husnul ma'ab ini, ma indallah, sesuatu yang di sisi Allah, duna ghairi, bukan selainnya. Nah, berarti tadi kesenangan dunia tapi ternyata tidak abadi, dan Allah telah menyiapkan tempat terbaik, tempat kita kembali. Nah, nanti akan diterangkan di ayat-ayat berikutnya bagaimana yang Allah siapkan bagi orang-orang yang memang dia kemudian tidak terlena dengan kehidupan dunia. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lilladzina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Qul, katakan. Qala yaqulu qul, Allah menyuruh, memerintah Kanjeng Nabi. Qul, katakanlah, ya Muhammad, wahai Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad oleh Allah disuruh menyampaikan liqaumika, kepada umatmu. Ini Kanjeng Nabi oleh Allah Ta'ala dikasih amanah untuk menyampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. A'unabbi'ukum, apakah unabbi'u, aku menginformasikan kum kepada kalian. Maukah kalian aku kasih informasi? Ukhbirukum, aku mengkhabari kalian. Mau enggak? Nah, ini pertanyaannya ya. Mau enggak aku kasih kabar bi khairin, dengan yang lebih baik, min zalikum, dari hal itu, al-mazkuru, yang tersebut, minasyahawati, dari sesuatu yang diingini, syahwat-syahwat. Kata-kata a'unabbi'ukum istifhamu takririn, istifham, fahima, yafhamu, istafhama, yastafhimu, istifham, minta faham, cari informasi. Ini istifham, kata tanya, bentuknya penetapan. Jadi nanya, tapi sebenarnya untuk menetapkan. Allah Ta'ala bukan kok karena nggak tahu nanya, bukan. Ini agar untuk memantapkan. Di antara cara metode tarbiyah, pendidikan, dengan cara bertanya, tentu agar orang bisa memperhatikan, ditanya. Ya. Tapi maksudnya adalah untuk takrir, untuk penetapan. Allah menyampaikan, lilladzina taqau, lilladzina, bagi orang-orang yang ittaqau, mereka bertakwa, mereka takut, asyirka, kepada kesyirikan. Ini syarat pertama, orangnya harus bertakwa. Orang kalau bertakwa, tulus beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kata-kata inda rabbihim khobarun, menjadi jabatannya sebagai khobar. Mubtada'uhu, kemudian mubtada'nya. Jadi lilladzina taqaw inda rabbihim khobar, kemudian mubtada'uhu, mubtada'nya, nah itu ya, adalah jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannatun, sungai-sungai. Maaf, taman-taman, surga-surga. Jannatun, surga. Tajri, jara yajri, tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya jannat, al-anharu, sungai-sungai. Jadi ada sungai-sungai yang mengalir di bawah surga.
Ini merupakan fasilitas yang luar biasa, komplek-komplek yang sangat indah yang Allah siapkan. Maka namanya jannah, secara bahasa kan kebun. Kebun yang diisi dengan berbagai macam bunga, taman yang sangat indah. Ada aliran sungai, berarti ada gemericik gitu ya. Barangkali juga ada yang dengar itu ada suara burung-burung ya di luar. Di pohon sekitar rumah ini banyak burung-burung pagi-pagi yang berbunyi. Nah, di surga tentu lebih indah lagi. Khalidina, mereka kekal. Ay muqaddarina al-khuluda, mereka itu ditetapkan, dikira-kirakan, ditakdirkan al-khuluda, kekal. Fiha, di dalam jannat, dalam surga. Iza, apabila dakhaluha, apabila mereka masuk ke jannat, ke surga. Fasilitas pertama bagi orang yang bertakwa disiapkan surga yang luar biasa indahnya. Tentu sangat berbeda dengan kondisi kita di dunia ini. Jadi sana super indah, sempurna, luar biasa. Setelah disiapkan tempat yang bagus, yang kedua adalah wa azwajun mutahharatun. Wa azwaj, pasangan-pasangan, istri-istri mutahharah, yang disucikan, yang bersih, suci minal haidi, dari haid, wa ghairihi, dan selainnya, selain haid, mimma, dari sesuatu yustakzaru, yang kotor, yang dianggap kotor. Yang kedua, disiapkan pasangan yang suci, tidak mengalami menstruasi atau kotor-kotor yang lain. Luar biasa. Setelah tempat tadi bagus, surganya, dikasih teman pasangan. Yang ketiga, waridwanun, ridwan, keridoan, palilah. Kata-kata ridwan bikasri awalihi, dibaca dengan mengkasrohkan awalnya, berarti ridwan. Wa dhammihi, bisa juga dengan mendomahkan awalnya, rudwan. Bisa ridwan, bisa rudwan. Lughatani, ada dua bahasa, jadi ada dua cara baca ya. Bisa ridwan, bisa rudwan. Maksud dari ridwan adalah ridwan katsirun, keridhaan yang banyak. Ketika kita itu memasuki sebuah tempat indah luar biasa, banyak orangnya, kemudian ketemu sama pemiliknya, itu luar biasa. Dan pemiliknya nyumanggake. Manggake itu bageke itu mempersilahkan, monggo silahkan dinikmati. Tentu ini luar biasa, nyamannya luar biasa, indahnya. Waridwanun, keridhaan minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, alimun, maha tahu. Allah itu basirun, alimun bil ibad, terhadap hamba-hamba. Kalau satu kan abadun, kalau banyak ibad. Fayujazi, maka Allah akan membalas, memberikan reward, penghargaan, balasan, jaza, kullan, bagi masing-masing, minhum, dari mereka, para hamba, bi amalihi, dengan amalnya, sesuai dengan amalnya. Maka kita ikhtiar beramal yang kreatif, yang banyak, dalam arti kita ikhtiar berbagai macam cara agar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Nanti kita akan dikasih reward, jaza, thawab ya, sesuai dengan amal kita. Karena apa? Fayujazi kullan minhum bi'amalihi. Jadi pembalasan itu atau balasan sesuai dengan sejauh mana amal-amal kita. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Nah, ciri dari orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tadi ya, yang bertakwa tadi, yang akan dikasih tempat yang sangat bagus, dikasih teman pasangan, diridai oleh Allah, ini allazina, yaitu orang-orang yang
Kata-kata alladzina na'tun merupakan na'at, ya sifat. Au badalun atau badal. Ini istilah teknis dalam ilmu nahwu ya, ada na'at, ada badal. Badal minal ladzina dari kata-kata alladzina qablahu sebelumnya. Jadi lilladzina taqau. Ciri pertama dari orang-orang yang nanti oleh Allah disiapkan surga, ada temennya, diri apa? Yaquluna, mereka itu mengucapkan, berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman. Nah, syarat pertama berarti apa? Iman. Harus iman. Iman itu semacam centelan. Bahwa ketika kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala, nanti kita berarti punya gantungan bahwa kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim. Shaddaqna, kami telah membenarkan bika dengan engkau kepada engkau, wa bi rasulika, dan juga dengan atau terhadap utusanmu. Mengimani adanya Allah, juga mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menyatakan keimanan, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Zambun, dosa, kalau banyak dzunub, dzunubana. Ini sebagai maf'ul ya, maka ba, dzunubana, dosa-dosa kami. Waqina, dan peliharalah kami, jagalah kami, lindungi kami, ki, waqo, yaqi, ki, dan ki, jagalah kami, azaban nar, siksa neraka, jauhkan kami dari siksa neraka. Karena neraka kan gak enak ya. Pokoknya kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kemudian sampai kok masuk ke neraka. Jadi berikutnya ya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Tadi beriman ya, yang pertama itu imannya luar biasa, kemudian dia berdoa. Nah, perilaku berikutnya yang nanti rumusnya kalau kita kepingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala, as-sabirina, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Alat ta'ati, atas ketaatan. Berarti sabar melakukan ketaatan, sabar melakukan ibadah. Berbagai macam ibadah itu kuncinya adalah kesabaran. Ya sholat, ya puasa, ya haji, tilawatul Quran, birrul walidin, semuanya ya butuh kesabaran. Thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Juga wa'anil maksiati, sabar meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat. Ini na'tun ya, kata-kata ini as-sabirin sebagai na'at. Jadi sabar itu ketika kita melakukan ketaatan kebaikan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Nanti populer juga ada sabar indal musibah, ketika mendapatkan musibah. Luar biasa pahala bagi orang-orang yang mau bersabar ya. Yang kedua, berikutnya ya, tadi sudah ada iman, sabar, was-shadiqina, orang-orang yang benar, teman, betul-betul fil imani, dalam iman. Jadi imannya itu betul-betul tertancap, betul-betul kokoh, bukan sekedar ucapan di bibir, tapi betul-betul berangkat dari hati. Maka sodaqo, orangnya namanya shodiq, karena banyak shodiqin. Wal qanitina, berikutnya orang-orang yang taat, ngabekti. Al-muti'ina, orang-orang yang mentaati, orang-orang yang taat. Ata'a yuti'u muti', orang yang taat. Lillahi, kepada Allah. Kalau kita lihat grade ketaatan, jadi yang pertama kan kita itu berbakti taat kepada orang tua. Lebih tinggi lagi nanti taat kepada Kanjeng Nabi. Nah, grade yang paling tinggi adalah kepada Allah Ta'ala. Maka kalau sudah perintah Allah Ta'ala, ya harus dilaksanakan. Karena apa? Perintah dari zat yang tertinggi.
lebih tinggi dari orang tua kita, lebih tinggi daripada Kanjeng Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-muti'ina lillah. Kita taat kepada Allah, taat pada Kanjeng Nabi, dan juga taat pada orang tua kita. Tapi kalau grade-nya yang paling tinggi tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qanitin wal munfiqin, orang-orang yang berinfak, al mutasaddiqina. Berarti ini migunani tumraping liyan, mau berbagi. Rizki yang Allah berikan kepadanya itu tidak hanya dinikmati untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana juga punya efek kepada orang-orang di sekitarnya. Mau berbagi, mau menolong, mau membantu. Anfaqa yunfiqu, orangnya namanya munfiq, karena banyak yang munfiqin. Ikhtiar ya, ini ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke surga itu berarti senang membantu orang lain, berbagi dengan rezeki yang Allah berikan. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang meminta ampun. Istaghfara yastaghfiru, nah ini orangnya mustaghfir. Orang-orang yang melakukan atau memohon ampun kepada Allah, membaca istighfar atau melakukan aktivitas minta ampun Allah kepada Allah. Bi'ayyakulu, dengan yakulu mengucapkan, dengan berdoa, Allahumma ya Allah ighfir lana, ampuni kami. Ini mengucapkan istighfar, Allahumma ighfir lana. Kapan? Bil ashar, membaca istighfar itu bil ashar, pada waktu sahur ya, dimaknai awakhiril laili, akhir-akhir malam. Berarti meminta ampun di akhir malam, sebelum subuh, jelang subuh, atau namanya waktu sahur. Ketika orang-orang baru terlelap tidur, dia sudah bangun memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wah, itu ternyata rewardnya luar biasa. Khussat, dikhususkan. Al-ashar, bizikri, dengan penyebutan. Jadi ya, wal mustaghfirina bil ashar, meminta ampun di waktu sahur. Di waktu sahur disebut li'annaha, karena waktu sahur, al-ashar, itu merupakan waktul ghaflah, waktu yang melalaikan, waktu lalai. Jadi banyak orang kemudian terlena. Waladzatun naum, dan juga enak-enaknya tidur. Wah, ini namanya waktu-waktu sahur memang lelap ya, luar biasa. Kalau ada orang yang lain itu pada lalai, terlena, enak-enak, nikmatnya tidur, orang mau bangun, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, ternyata rewardnya adalah surga. Maka sahabat sekalian ya, tadi di depan Allah menyampaikan kita itu punya bakat, punya setelan, suka dengan banyak hal. Ada wanita lah, ada anak-anak, ada harta, ada kendaraan, kuda ya, ada sawah, ladang, dan lain-lain. Itu ternyata kalau berhenti di situ saja itu nggak cukup. Karena apa? Masih ada kehidupan yang lebih bagus di akhirat. Maka kita ikhtiar, apa yang kita cintai di dunia ini kita bawa sampai ke akhirat. Tentu apapun itu kita kasih nilai akhirat, dimuati dengan niatan yang baik, agar nanti yang kita lakukan di dunia ini, baik itu punya istri, punya anak, punya harta, punya kendaraan, sawah ladang, itu bernilai akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah olehmu dari apa yang telah Allah berikan kepadamu ad-daral akhirah, kampung akhirat. Maka kemudian agar itu bernilai akhirat, syaratnya pertama beriman, kemudian kita sabar, betul-betul dalam beriman, shodiqin, tunduk patuh kepada Allah, mau berinfak, dan juga melakukan aktivitas memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya sahabat sekalian, demikian, semoga bermanfaat, menambah semangat kita untuk terus mengabdi kepada Allah dengan tulus. Syukran ala timamikum. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.